Salam sejahtera umat sedharma semuanya. Terima kasih atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa, belas kasih dari Buddha Maitreya, kebesaran dari Dwi Maha Guru Agung Secun dan Semu, lindungan dari ketiga yang Arya sesepuh di Nirwana, bimbingan dan dukungan dari para sesepuh dan pandita. Pada kesempatan kali ini, Hosya mendapat kesempatan mengikat jodoh baik bersama dengan umat sedharma semuanya. Umat sedharma semuanya berbahagia. Pada kesempatan yang baik ini, Hosya bersama dengan umat sedharma semuanya berbagi mengenai sebuah dharma singkat, yaitu membina tau dan hati. Sebagai seorang pembina diri, bersusah payah membina juga harus dilakukan. Banyak berbuat, banyak beramal, semua dilakukan tanpa ada keluh dan kesah. Karena kita tentu semuanya telah mengetahui, kita melakukannya juga untuk membayar karma kita masing-masing. Bila tidak, bagaimana kita membayar karma dan dosa kita masing-masing? Membina tau harus menggunakan setiap kesempatan yang ada. Bila sekarang tidak membina, maka terlewati, tidak akan ada lagi kesempatan itu. Oleh sebab itu, kita harus cepat, tepat, memegangnya setiap saat. Saat kita dengan segenap hati melakukan kesempatan itu, maka sudah tidak ada pemikiran hal yang lain lagi. Kita akan sangat fokus pada apa yang akan kita lakukan. Namun, kesungguhan hati dan kesadaran diri sebenarnya merupakan hal yang terpenting. Seperti ibarat belajar dharma, tidak semua bisa memahami. Tidak semua orang bisa langsung mengetahui artinya apa. Diperlukan dari kesungguhan hati masing-masing serta kesadaran, baru bisa perlahan-lahan memahami, bahkan merasa bahwa dharma ini sangat penting sekali untuk kita semua, apalagi untuk dari segi intern kita. Oleh sebab itu, para pendahulu pernah berpesan, luangkan sedikit waktu setiap hari untuk bisa membina tau. Karena waktu yang diperlukan sebenarnya tidak banyak. Terlebih bila kita menerapkan tau dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh sebab itu, para Buddha pun tidak mengatakan 24 jam harus membina diri. Tidak demikian. Luangkan waktu sedikit saja. Seperti sembahyang. Sembahyang waktu yang kita pakai itu sangat sedikit sekali. Dibanding dengan kita sekarang ini yang sering memegang alat elektronik atau gadget yang bisa dikatakan melebihi waktu dari kita sembahyang. Bila ingin memiliki kearifan, tentu harus dimulai dari pengalaman-pengalaman. Karena dengan banyaknya pengalaman yang kita lalui, kita akan belajar banyak dari pengalaman tersebut. Kita berusaha merubah dari pengalaman, pelajaran yang kita dapat, kita perbaiki menjadi lebih baik lagi. Seperti berjumpa dengan sesuatu hal, maka pada saat itu kita belajar bagaimana kita bisa menyempurnakannya. Saat sudah lakukan, kita lakukanlah evaluasi. Bagian mana yang masih perlu diperbaiki, maka demikian kita akan mendapatkan kearifan dari pengalaman yang kita jumpai. Buddha Cikong berharap semua pembina tau dapat memiliki jodoh yang baik, berjumpa dengan tau, dan bisa membina tau, serta terakhir mencapai tau. Namun setiap kondisi situasi selalu berbeda-beda. Tenangkanlah diri sejenak perlahan, maka kearifan akan muncul. Dengan demikian, kemunculan kearifan ini akan bisa membantu kita memecahkan berbagai macam masalah atau perihal. Dimulai dari hal yang kecil, bisa kita sempurnakan, maka kita akan bisa belajar sampai ke tahapan yang lebih tinggi lagi. Ibaratnya, bila hal kecil bisa kita lakukan dengan sangat baik, maka hal besar pasti bisa kita lakukan dengan baik. Bila dari hal kecil saja kita nggak bisa lakukan dengan baik, bagaimana kita akan bisa naik sampai ke hal yang lebih besar? Dari hal kecil kita belajar. Jangan semua kesalahan kita lemparkan kepada orang lain. Lalu yang benar hanya mempromosikan diri sendiri saja.
Kita belajar bagaimana bisa menyempurnakan hal ini. Bukan saatnya dari hal kecil ini kita saling menjatuhkan. Yang seharusnya dilakukan adalah mencari solusi penyempurnaan. Itu baru bisa disebut sebagai sebuah kearifan. Tuhan menurunkan Tao ke dunia, bukan meminta umat manusia agar mahir dalam membuat jimat atau ilmu-ilmu gaib lainnya. Juga tidak mengajari manusia hal yang aneh-aneh. Tuhan memberitahu bahwa roh sejati setiap diri kita berasal dari alam nirwana sana. Buddha Qigong menegaskan lagi, dari masa lampau para nabi suci berada, yang mana bukan dilahirkan sebagai manusia biasa. Lalu dari manusia biasa membina sampai mencapai Tao, sehingga sampai saat ini kita sebut mereka sebagai para suci, para nabi, para Buddha. Semua dimulai dari manusia biasa tentunya. Setelah melewati proses kehidupan seperti kita, maka mereka mencapai Tao. Namun, dengan adanya contoh demikian, kita juga tidak boleh bersombong diri bahwa ternyata kita adalah manusia dan kita adalah orang yang hebat. Ingat, kita adalah tetap manusia biasa. Membina Tao harus bisa ditempa, tidak berkeluh kesah, bisa makan kesulitan. Jangan membandingkan dengan orang lain. Bila kita lakukannya, bila bisa kita lakukan, ya kita lakukan. Tuhan tidak akan pernah merugikan kita semua. Sampai suatu saat di mana air sudah meluap, maka akan bisa mengalir ke tempat yang lain. Asalkan ada niat, maka selalu ada jalan yang bisa ditempuh. Maka secara alamiah, orang lain akan bisa mempercayai kita. Jangan takut orang lain tidak mempercayai kita. Kita lakukanlah, maka orang lain akan bisa mempercayai kita. Bukan sebaliknya, orang percayai kita baru kita mulai lakukan. Bukan seperti itu. Jangan sampai apapun tidak kita lakukan, malah sebaliknya kita berbicara yang tidak memiliki kearifan. Ingatlah, bila tidak ada perwujudan tindakan nyata, maka kita selamanya tidak akan bisa dipercaya oleh orang lain. Membina Tao, lakukanlah beberapa banyak porsi yang sesuai yang bisa kita emban. Berapa banyak porsi yang sesuai yang bisa kita pikul. Membina Tao tidak sulit. Pertama, tidak perlu berkeluh kesah. Membina ada awal dan ada akhir. Setelah istirahat, tetap harus lanjutkan perjalanan kita. Lalu, terakhir ada perwujudan tindakan nyata dalam keseharian kita. Mewujudkan dunia aman dan sentosa. Ini yang harus kita lakukan. Dalam kondisi saat seperti ini, seorang pembina harus bisa menenangkan imannya. Sungguh hati bertanggung jawab pada diri sendiri. Sungguh hati memperlakukan orang lain, bukan dengan pura-pura. Sungguh hati menghadapi berbagai macam hal. Dengan berani dan bertanggung jawab mengemban tugas dan misi masing-masing. Menghadapi hati, pikiran pribadi. Tentu kita berusaha memancarkan ketulusan hati kita. Diwujudkanlah dalam bentuk tindakan-tindakan kita. Menyelesaikan segala hal harus dengan gegas. Jangan ditunda, jangan diundur. Gunakan setiap kesempatan yang ada, karena kita hidup di dunia ini yang penuh dengan hal yang tidak kekal dan tidak abadi. Sehingga kita tidak akan pernah tahu apa selanjutnya yang akan menunggu kita. Membina Tao dirasakan setiap hari. Tentu kita harus belajar bagaimana kita merasakan Tao tersebut. Ibaratnya seperti kita setiap hari mau mengkonsumsi makanan yang enak. Maka bila kita membina Tao ibaratnya melakukan seperti mengkonsumsi makanan yang enak, suasana hati kita akan sangat baik sekali. Kita akan selalu bersuka cita dalam membina Tao. Kenapa? Karena kita sedang menantikan hal-hal yang baik, menantikan hal yang ditunggu-tunggu. Maka ini semua hanya berada pada pikiran hati kita saja sebenarnya. Pikiran hati ini dapat memberikan dampak yang begitu besar. Serta
Yang tidak kalah pentingnya adalah rasa kepercayaan kita harus selalu menyertai kita. Lalu bagaimana caranya agar rasa kepercayaan ini terus ada menyertai kita? Tentunya kita sendiri tidak henti-hentinya untuk terus melakukan, kita terus laksanakan. Bertemu hambatan, berusaha mencari solusinya. Saat kita jatuh, bergegaslah kita untuk bangkit. Bila tidak, kepercayaan kita akan terkena pengaruhnya. Teruslah berinovasi untuk memperbaiki segala macam kekurangan. Maka, perlahan kepercayaan ini akan terus tumbuh pada diri kita. Oleh sebab itu, para suci pernah berpesan, bila tahu, harus dilaksanakan. Karena bila sudah tahu, kita melakukan, maka hati akan bertambah lebih kuat lagi, iman akan bertambah lebih kuat lagi. Bila sebaliknya, tahu namun tidak dilakukan, sama saja dengan omong kosong. Sebaliknya, bila kita hanya tahu melaksanakan, tidak dipikirkan, sama saja dengan ceroboh atau gegabah. Saat kita memiliki pemikiran hati yang baik, lalu kita ingin mewujudkannya, kita harus tegar. Kenapa? Karena untuk mewujudkan hal tersebut itu bukan hanya urusan 2-3 hari sudah selesai, sudah kelar. Namun kita harus lakukan terus-menerus sampai selesai. Ibaratnya seperti seseorang dikatakan baik atau tidak semasa hidupnya, setelah tutup peti baru bisa mengetahuinya. Jadi dalam mewujudkan pemikiran hati yang baik itu bukan urusan 1-2-3 hari, tetapi harus kita lakukan sampai akhir hayat kita. Dunia fana dan akhirat bukan tempat semula kita semua. Kita semua datang membawa karma kita masing-masing. Dan bukan hanya karma, kita juga membawa misi kita masing-masing. Kita membantu Tuhan serta mewakili langit, memberitahu yang lainnya. Dan ini merupakan tugas kita masing-masing. Mengapa? Langit melahirkan, bumi menghidupi. Budi besar dari langit dan bumi ibarat budi besar seperti kedua orang tua kita. Membina atau berusaha memperbaiki tabiat buruk menjadi baik, serta mengembalikan nurani kita. Pada awalnya, kita semua sudah mengetahui kita harus berbuat baik, kita harus berkata baik, kita harus berpikiran baik, dan kita harus berbakti kepada orang tua. Tugas masing-masing tentunya juga bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Kenapa? Karena segala hal yang kita lakukan akan memberikan dampak yang besar kepada masyarakat juga. Setiap yang kita lakukan akan mempengaruhi masyarakat, bahkan orang sekitar kita. Terlebih, kita sebagai pembina Tao dalam kalangan wadah ketuhanan, membina Tao seperti diterapkan dalam kehidupan keseharian. Jadi membina itu bukan hanya di dalam wadah ketuhanan, tetapi ada penerapannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu yang dimaksud dengan membina Tao. Maka mengapa kita membina intern lalu pelaksanaan ekstern yaitu keseharian? Makanya kenapa antara intern dan ekstern itu perlu keseimbangan. Jangan sampai ada kejadian kita datang ke wadah ketuhanan terlihat bertabiat baik. Setelah kita meninggalkan wadah ketuhanan, ternyata tabiat kita atau emosional kita itu sangat berbeda jauh dengan yang pada saat kita berada di dalam wadah ketuhanan. Membina Tao tentu dimulai dari diri sendiri. Kapan kita mulai membina? Saat itu juga. Di mana kita bisa membina? Dimanapun Anda berada kita bisa membina diri. Maka kita masing-masing sebenarnya bisa menciptakan nirwana pada kehidupan kita. Bukannya kita perlu lagi pergi mengkeliling mencari Buddha berada di mana, menggunakan ilmu gaib untuk bisa bertemu dengan para Buddha di alam nirwana sana. Bukan demikian sebenarnya. Kita hidup sebagai manusia. Ya tentu kita menggunakan tanggung jawab kita sebagai manusia yang baik dan hidup layaknya seorang manusia yang beradab. Kita tidak perlu banyak berangan-angan banyak sekali. Karena bila tidak ada pelaksanaan sama saja hanya berbual. Jadi perlu ada penerapan dalam kehidupan kita. Tidak perlu kita belajar untuk memiliki keahlian gaib. Karena hal gaib itu tidak berhubungan dengan kesungguhan hati kita.
Asalkan memiliki kesungguhan hati, maka sudah bisa sesuai dengan kehendak yang kuasa. Karena ini sudah merupakan perwujudan dari welas kasih besar. Itulah yang dikehendaki oleh yang kuasa. Belajar langkah para Buddha, menggunakan hal biasa untuk menyelesaikan hal yang luar biasa. Ibaratnya menggunakan tubuh yang tidak kekal ini untuk mencapai Tao yang sejati. Dan inilah merupakan keagungan dari pembinaan masa pancaran putih. Membina Tao bertujuan juga agar kita mencapai kesadaran. Kesadaran bukan dari segi mulut saja. Tentu, tindakan akan mencerminkan kesadaran kita masing-masing. Setiap bertemu permasalahan, saat itulah kita belajar untuk melewatinya. Setelah melewatinya, kita akan ada kemajuan. Membina Tao jangan hanya dari segi kulit saja, tetapi telusurilah lebih lanjut, maka baru kita bisa memahami dan mengenal lebih dalam. Menjadi manusia jangan hanya sebatas formalitas saja. Bila kita berperilaku seperti demikian, maka orang lain terhadap kita juga akan demikian, hanya sebatas formalitas saja. Membina Tao jangan menuntut enak, mau nyaman, mau bebas. Kalau mau demikian, itu bukan dikatakan sebagai membina Tao lagi. Namun sebaliknya, membina Tao harus bisa kuat ditempa, tidak takut kesulitan. Baru bisa dikatakan kita lebih unggul dari orang lain. Maka, perihal dunia fana, lakukanlah yang terbaik. Urusan di nirwana sudah bisa kita lakukan dengan baik juga. Membina Tao tidak ada istilah istirahat. Istirahat untuk menenangkan hati kita saja. Namun, langkah kaki kita sebenarnya tidak berhenti. Langkah kaki kita harus lebih bergegas. Mengingat masa saat seperti ini, kita harus banyak lagi bergegas. Belajar untuk bisa mengikhlaskan sehingga hati kita baru bisa tenang. Maka membina Tao diperlukanlah kekuatan bersama, bukan hanya berharap 1-2 orang saja yang baik. Terlebih dalam wadah ketuhanan, bukan hanya 1 orang yang baik saja, tapi harus semua orang bisa baik. Maka baru bisa bersama menyelesaikan tugas mulia. Saat melaksanakan tugas, harus dengan tulus dan tanpa ada hal yang lainnya. Secara alami, kita diberikan kekuatan yang besar dari Yang Maha Kuasa. Bila melaksanakan tugas memiliki tujuan yang lain, maka kita tidak akan ada kepercayaan pada diri kita dan kekuatan yang besar bagi diri kita. Ibaratnya dalam wadah ketuhanan, kita melakukan pembinaan diri. Bila memiliki unsur yang baik, maka kita mendapatkan kepercayaan dan kita mendapatkan kekuatan besar. Tetapi bila sebaliknya kita ada niat yang kurang baik, itu tidak akan pernah bisa terjadi hal bagus pada diri kita. Semangat yang baik tentu harus diturunkan ke generasi berikut, agar generasi berikut bisa mengikutinya. Ingat, membina Tao bukan hanya di wadah ketuhanan saja, atau formalitas memperlihatkan kepada orang lain. Namun, saat kita sedang sendiri juga, sebenarnya kita sedang membina Tao. Buddha mengatakan, tempat di nirwana ditentukan pada alam duniawi. Bukannya setelah tiada baru ditentukan posisinya, bukan seperti itu. Namun bila kita terus menginginkan kedudukan tersebut itu juga tidak benar. Karena sudah memiliki maksud yang lain, hati sudah terkena pengaruh, sudah tidak sesuai dengan kebenaran Tao lagi. Pembina Tao harus bisa mencari peluang atau kesempatan. Bukannya menunggu duduk manis, menunggu peluang itu datang pada diri kita. Tidak, sebagai seorang pembina Tao harus turun tangan dan belajar semuanya. Ibarat belajar hal baru tentu tidak merugikan diri kita semua. Kita coba cermati lagi. Buddha mana yang tidak pernah belajar? Buddha mana yang menunggu untuk melintasi umat manusia? Tidak. Semua pada saat mereka lakukan di dunia fana, mereka melakukannya sendiri semua. Membina Tao tidak ada jedah, tidak ada istilah istirahat. Tidak peduli perubahan yang ada pada dunia berapa banyak. Namun, hati membina Tao tidak boleh berubah. Ingat,
Membina tahu harus ada awal dan harus ada akhir. Jangan berhenti di tengah jalan. Saat membina, janganlah berkeluh kesah. Bila kita bisa terapkan hal-hal ini dalam kehidupan, maka kita melewati hari akan penuh dengan rasa syukur dan sukacita. Inilah yang begitu dikatakan indahnya dalam membina diri, membina tahu. Maka ibaratnya seperti membina kita punya hati. Semua dimulai dari hati kita. Maka dengan demikian, Dharma yang singkat ini Hoshi berbagi kepada umat Dharma semuanya. Semoga Dharma ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Bila ada perkataan yang salah, mohon pengampunan dari Tuhan Yang Maha Esa, bimbingan Pandita. Semoga Tuhan selalu memberkati kita semua, terhindar dari mara bahaya dan bencana. Semoga semua makhluk berbahagia dan terima kasih.